Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vika Triana, NIM 2483207063 dan rekan saya Emi Nurfiani dengan NIM 2483207025. Kami dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda, Oku Timur. Di sini kami akan melaksanakan observasi Kepada guru BK di salah satu sekolah di MA Nurul Huda Sukaraja tentang bagaimana peran Bapak atau Ibu guru sebagai guru bimbingan konseling di sekolah ini. dan tentang permasalahan apa saja yang sering ditemui pada siswa di sekolahan MA Nurul Huda Sukaraja. Assalamualaikum, permisi, salam. Ini Mbak. Jadi Bu, izin memperkenalkan diri Bu. Saya Emi Nurfiani dan ini rekan saya Vika Triana. Kami dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Nurul Huda. Di sini kami ingin meminta waktu Ibu untuk menceritakan atau mewawancarai Ibu. Bagaimana sih Bu, Ibu sebagai guru BK di Universitas di MA Nurul Huda ini? Untuk mengetahui tugas dari kami mata kuliah psikologi pendidikan konseling. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri Ibu? Baik, perkenalkan nama saya Ibu Rela Arifah, panggilannya Ibu Ella. Saya sebagai di sini sebagai guru bimbingan konseling. Di sini izinkan kami untuk memberikan beberapa pertanyaan seputar kondisi bimbingan konseling di MA Nurul Huda ini. Ibu, apakah Ibu berkenan? Boleh. Oke Ibu, yang pertama bagaimana sih peran Ibu ini sebagai guru BK di MA Nurul Huda ini Bu? Jadi guru BK itu banyak sih siswa-siswa lah. Siswa itu nggak tahu apa itu BK. BK itu apa sih? Mereka nggak tahu. Tahu-tahunya BK itu adalah polisi siswa yang dimana kalau dia ada masalah itu kayak telat ini BK yang ngurus. Sebenarnya guru BK adalah itu membantu siswa untuk menangani suatu permasalahan, entah itu permasalahan pada kepribadian, sosial, terus karir dan lain sebagainya. Gak cuma permasalahan kayak telat, bolos itu enggak ya sebenarnya emang Ibu megang di kayak mereka bolos itu Ibu yang megang. Cuman yang lebih beda ini kemudian punya masalah kayak ingin mau kuliah tidak lanjut kemana dia ke Ibu. Nah kalau dia ada permasalahan pribadi entah itu dengan teman sosialnya itu dia bisa konsultasi sama Ibu, nggak harus dia punya kayak masalah yang serius di sekolah kayak lebihnya Ibu yang main. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, ini berapa sih Bu jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab layanan BK di MA Nurul Huda ini? Kalau untuk tanggung jawab adalah seluruh semua karena semua itu pasti perlu bimbingan, entah itu bimbingan kepribadian, sosial, karir dan lain sebagainya perlu semuanya dibimbing. Jadi menyeluruh ya Bu untuk ini jumlah siswa yang membutuhkan bimbingan konseling di MA Nurul Huda ya. Selanjutnya yaitu pertanyaannya, model layanan BK apa sih Bu yang biasa dilakukan di MA Nurul Huda ini Bu? Biasanya kami masih menggunakan teknik motivasi individu yang dimana kita memotivasi bimbing yang dimana bimbingan konseling adalah membimbing anak-anak kan. Jadi kita memotivasi
bagaimana dia berkembang kayak gitu. Yang selanjutnya Bu, permasalahan apa saja yang biasanya sering terjadi itu atau sering ditemui pada siswa di MA Nur Huda ini Bu? Kadang permasalahan yang paling sering itu yaitu yang bolos, telat, itu yang sering terjadi ya. Berarti yang pokoknya yang paling sering itu ya Bu, Ya. kayak bolos, telat kayak gitu Bu. Faktor apa saja sih Bu yang mempengaruhi munculnya masalah pada siswa di MA Nur Huda ini Bu? Permasalahan yang muncul pada siswa itu kadang teman, lingkungan, itu bisa jadi mungkin karena juga kurang bersosialisasi, kurang adaptasi, kayak gitu sih bisa memicu permasalahan. Ada nggak sih Bu kayak sesuai faktor ini tadi tuh kayak siswa yang tiba-tiba ingin curhat ke ibu tentang permasalahan di dirinya kayak yang tadi ibu katakan kayak kurang sosialisasi kayak gitu. Ada beberapa siswa yang kesini mungkin dipanggil karena kelihatan siswa yang yang punya masalah, entah itu kayak malas, kayak wajahnya itu terlalu gimana ya, nggak ceria mungkin kadang dia sering telat, Bu panggil kenapa gitu, mungkin dia Yang selanjutnya bisa apakah Ibu bisa menceritakan masalah siswa yang menurut Ibu tuh paling berkesan selama Ibu menjadi BK di MA Nur Huda ini? ini ya ada cerita mungkin menurut kita tuh hal sepele biasa, cuman menurut Ibu tuh ya gimana ya, namanya sekolah kan pasti ada naik turunnya. Ada siswa yang cerita bahwasanya Bu kan bolos, bukan bolos sih, dia telat ya. Kan ibu nanya, kenapa kalian telat? Bu, ini loh Bu, sekolah kemarin rame gitu kan. Dulu rame, sekarang mau dikit. Ya sekarang sama kemarin kan beda gitu kan. Ya Bu, enakan kemarin banyak orangnya, sekarang dikit, apalagi yang cowok kadang baris cuma beberapa, banyakan cewek, jadi males mau berangkat, terus apa namanya itu baca baca doa, ya dikit gitu. Jadi hal itu tuh juga mempengaruhi itu ya Bu, kayak apa ya Bu, kayak mempengaruhi semangat dari siswa tersebut ya Bu. Iya, Kayak kita kan sebuah wilayah guru itu semangat ya untuk ini menjadi anak-anak yang semangat untuk belajar, disiplin, emang ya anak itu kita ketemu masalah yang kayak tadi sekolah kayak kemarin rame, terus sekarang ini kan dia jadi yang kesetimbangan dan sayangnya nggak teman-temannya cuma itu aja, mau berat aja. Ada juga yang ngomong mau masih beradaptasi kayak gitu ya, kan soalnya yang kemarin itu ramai sekarang jadi kurang kan masih dulu gitu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu langkah apa sih yang Ibu lakukan untuk menangani permasalahan tersebut? Langkah yang ini ya, Ibu selalu selalu merangkul mereka untuk mengikuti disiplin bagaimana caranya, harus ikut disiplin. Misalnya dari jam dia berangkat jam 8 gitu ya, ayo majuin jam berapa gitu, jam 7.50 maju. Terus besoknya udah nih dia udah di jam 7.50, kamu udah bagus nih, Ibu kasih apresiasi gitu loh, biar dianya tuh mandang aku tuh gimana ya, kayak seolah-olah tuh
didiemin sama ibunya tadi. Dia kan kayak di sini, tapi aku harus bangun jam 7 harus ikut doa gitu dari saya katanya dari ibu. Kalau apresiasi yang ibu berikan itu seperti apa sih? Ya mungkin ya kayak bukan itu sih kayak apa? Beneran Iya, bercandaan kamu kayak dan itu lebih semangat gitu. biar semangat ya kayak tadi lah bercanda. Cie, udah berangkat pagi kayak gitu. Yang selanjutnya Bu, teknik atau pendekatan apa sih Bu yang sering Ibu lakukan untuk konseling di Madrasah Aliyah Nurul Huda ini? Yang sering ibu penggunaannya itu teknik motivasi interviewing. Oh, motivasi interviewing. Oke. Itu dia lebih merujuk ke apa Bu? Untuk pendekatan itu? Ke motivasi. Oh, dia lebih untuk memotivasi siswa agar siswa itu menjadi lebih semangat gitu Bu. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana ibu membangun hubungan dengan siswa di MA Nurul Huda ini, Bu? Untuk kamu dengan siswa ini cukup sulit ya. Soalnya yang pertama itu ibu nggak ada jam masuk kelas. Mungkin ada cuman ya harus ada sela-selanya. Kadang ibu masuk minta jam mulai itu aja kadang ibu nggak enak kan, seharusnya belajar ini gurunya udah ngasih udah dari rumah udah ngasih materi ini buat nanti masuk sekolah, ternyata ibu nggak semangat itu jadi enak. Ibu kadang masuk sekolah masuk kelas yaitu yang paling sulit sih masuk kelas itu. Kadang ya ibu mereka tuh nggak aja sesuatu. Kalau ibu masuk ke kelas itu, Bu, materi apa yang ibu berikan ke siswa ibu? Nah kemarin ibu udah masuk beberapa kali masuk yang itu tuh beda-beda ya, dari kelas 10, 11, 12 ibu materinya beda. Yang untuk kelas 10 itu kemarin ibu masih materi tentang konsep diri yang dimana kan masih kelas 10 nih, masih kelas 10 kita nggak tahu kepribadiannya gimana. Ada di kelas 10 mereka yang nggak percaya diri, entah butuh apa ya permasalahan apa. Jadi kita tahu nih yang nggak percaya diri. Jadi besok kalau kita masuk kelas lagi kita bawa materi kepercayaan diri ke mereka. Jadi bisa gitu loh, oh permasalahan nomor 1 ini tidak percaya diri, tidak percaya diri. Jadi ibu kasih materi, masih solusi agar mereka percaya diri gitu. Yang kelas 2, kelas 11 itu kemarin ibu kasih materi tentang kasus kepada kaget itu bagaimana kelas 11 nih ya, jangan sampai dia nggak ada harapan. Pasti kalau orang tuh harapan ke kita kan pasti biar anaknya pintar, terus sekolahnya biasa lulus. Coba sekarang harinya yang tidak ada harapan kita nggak tahu nih ya. Nah di siswa itu kan ada yang orang tua ada, jadi kita tahu nih harapannya dia bisa lagi misalkan saya yang tua olahraga sepeda gitu kan, kita bisa rangkul, bisa ngajakin dia tuh nggak terenung gitu loh. Kelas 12 pasti tentu karir dia mesti mau lanjut ke jenjang Mau lanjut kemana gitu, untuk melanjutkan sekolah atau dia mau kerja gitu ya Bu. Nah Ibu, yang selanjutnya apakah ada pihak lain sih Bu yang biasanya ikut dilibatkan dalam penanganan kasus di sekolah MA sini Bu?
kalau menurut teman-teman ada sih ya. Nah, kita bekerja sama dengan Waka kesiswaan, dimana kalau semuanya ibu udah megang nih dengan anak ini, cuman anak ini masih tetap udah ibu kasih, udah ibu ini tetap aja dia ngelakuin kayak gitu, ibu ke Waka. Jadi kalau nanti semuanya Waka udah editing, udah kasih tahu ini, tetap aja Waka nggak bisa ke sekolah. Sebenarnya itu kalau untuk alurnya itu dari awal kelas dulu. Awal kelas gimana siswa anaknya itu gimana di kelasnya, gimana semuanya ada masalah dari siswa itu ibu. Terus kalau semuanya ibu ini dan ke sekolah. Ya Bu, berarti kan dia harus dekat dengan wali kelasnya dulu ya Bu. Maksudnya wali kelas itu juga harus ada penanganan terlebih dahulu sebelum melaporkan atau sebelum diketahui oleh guru BK, oleh ibu sendiri. Lah, terus di sini tuh Bu, apa ada sih Bu salah satu siswa saja yang seperti itu yang sudah terjadi atau belum ada sama sekali? Sudah ada. Oh, sudah ada. Kayak kasusnya apa nih Bu? Kayak dari wali kelas atau ke ibu? Udah mau sekolah. Oh, tidak mau sekolah ya. Alasannya apa Bu? Kayak apa tadi temennya kurang? Alasannya belum. Soalnya kita udah menggali permasalahan dia. Kayak dia nggak diam. Dia mungkin lebih ke diam ya Bu. Iya, Dia tidak mau bercerita kayak gitu Bu. Itu kan yang menjadi salah satu permasalahan di dalam lingkup sekolah kayak gitu ya Bu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah tantangan terbesar dalam menangani permasalahan di sekolah ini Bu? Iya, apalagi ibu baru ya. Tantangannya ibu mungkin bagaimana sih BK ini bisa berjalan dengan baik. Maksudnya tuh dengan baiknya tuh kayak bisa mengayomi siswa, terus permasalahan siswa kayak gitu. Selanjutnya, apakah sekolah MA Nurul Huda ini menggunakan teknologi Bu untuk menyelesaikan masalah ibu sebagai BK-nya seperti itu Bu? Kalau itu sih belum. Oh belum. Pasti nanti akan pelan-pelan kita ya. Bagaimana proses dokumentasi layanan BK dilakukan di MA Nurul Huda? Dokumentasinya itu seperti kita Bu, kayak kan belum ada di digital. Jadi itu tuh kayak mencatatnya itu seperti apa, membuat rekapannya itu seperti apa gitu Bu. Ibu menggunakan buku, kadang ya laptop, cuman laptop kan nggak ke kayak aplikasi gitu, cuman ya kayak pendataan aja. Kalau untuk pendataan manual, ibu pakai buku kasus sama buku absen konseling. Terus yang ada di ini ada juga data siswa. untuk pencatatan itu setiap hari atau ibu ada jadwal sih Bu untuk mencatat? Kalau untuk mencatat itu tergantung ya, jadi siswanya ada kasus nggak ada masalahnya. Kalau semuanya nggak ada masalahnya ibu panggil, ibu catat. Terus kalau emang nggak ada ya nggak ada gitu. Terus kalau ada yang mau konseling ya itu jarang kan ya, siswa yang mau ujuk-ujuk kesini datang cerita gitu kan jarang ya. Yang ada cuma jarang. Bagaimana sih Bu kerjasama antara guru BK, guru lain atau dengan orang tua sendiri? Kalau untuk kerjasama kita kumpul ngomongin Bu, semuanya tuh kelas Bu, karena di kelas kalau ada siswa yang menurut ibu nggak wajar atau mana di kelas terus nggak bisa ngelakuin terus ada yang merokok, ada yang ibu untuk ke BK
sertifikat baru nanti kita makan gitu. Jualan juga kan kita udah ada guru kelas sama makan. Jadi kalau ada masalah dari siswa guru kelas tuh diberikan Kayak gitu tuh, kayak misalkan ibu memanggil salah satu siswa ibu, itu apakah ibu langsung juga menelpon orang tua untuk datang ke sini atau keesokan harinya dulu bu? kalau itu tergantung lihat ini ya Permasalahannya, kasusnya. permasalahan besar berat kita panggil kayak gitu. Kalau enggak ya kayak tadi loh, ibu udah ngasih tahu berkali-kali, tetap aja nih wakal juga nggak bisa. Jadi kita harus panggil orang tuanya. Ada nggak sih Bu kayak yang pertama itu kan udah panggil orang tua, tapi perjanjian lah Bu antara orang tua dengan pihak sekolah. Kalau anak itu kayak SP 1, surat peringatan 1, dia udah nggak bisa ditangani, apakah itu langsung dikembalikan ke pihak orang tua atau gimana? Kalau itu ada SP1 sampai SP2. Kalau SP1 itu peringatan. Kalau SP2 itu yang itu udah inilah dia udah tanda tangan sama orang tua. Jadi orang tua udah tahu nih permasalahan dia. Kalau SP1 belum. Berarti ya kalau udah sampai SP2 itu baru dikembalikan ke pihak orang tua ya Bu? Kalau semuanya SP2 dia tetap mengakuinya ini cuma baru dipanggil. Jadi nggak langsung kayak udah melanggar SP2 langsung kembalikan ke orang tua, nggak ya? Harus diskusi dulu ya sama orang tua. Jadi kita udah saat ini SP1 itu kan masih ke tanda tangan kelas. Nah, jadi wali kelas juga masih ini kan sama ini, kok kamu kenapa pakai ini gitu. Terus kalau di SP2 itu baru kan main kan bukan ambilan, cuma SP aja kan. Lalu kalau soalnya nanti dia masih ngakuin lagi, jadi orang tua tuh sebelumnya udah tahu dapat SP2. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa sih saran Ibu untuk mahasiswa seperti kami ini jika nantinya kami itu menjadi seorang guru atau seorang pendidik Bu? Kalau untuk saran ibu pada kalian apalagi ini udah zamannya canggih ya, kalian harus benar-benar belajar bagaimana teknologi itu. Apalagi nanti nggak tahu ya 2026 teknologi apa yang bisa digunain untuk sekolah. Ya kayak ini aja kan udah ujian udah pakai Sekarang udah lebih canggih ya Bu. Dan harus belajar juga. Apalagi kalian jurusan teknologi ya Bu, kayak lebih mendalami karena kayak dunia teknologi ini kan sudah menyebar luas ya Bu. Banyak sekali kasus siswa-siswa yang di handphonenya itu banyak game online yang tidak baik gitu Bu. Jadi kita harus waspada juga ya Bu. Iya Bu, jadi kan selain kita menjadi seorang pendidik itu, kita juga harus mendalami ilmu teknologi juga Bu. Karena digital sekarang kan lebih luas ya Bu, ada yang positifnya, ada yang negatifnya juga ya Bu. kan kalau di sekolah teknologi itu sekarang paling utama. Karena itu tadi sekarang udah pakai teknologi. Sekarang ujian aja dia lebih menggunakan enggak handphone gitu ya Bu. nggak pakai kertas lagi Iya. Oh iya Bu, ada lagi pertanyaan nih Bu. Ada nggak sih Bu kayak salah satu siswa yang membawa HP, lalu di HP-nya itu terdapat kayak tidak senonoh gitu Bu, kayak judi online, video yang tidak senonoh itu tadi Bu. Apakah di MA Muda ini pernah Bu kasus seperti itu? itu nggak ada. Maksudnya tuh ada yang kita sita, ada. Cuman kalau untuk kita ini enggak sih. Cuma disita ya Bu, jadi Cuma disita kayak hak pribadi, hak privasi mereka, Iya. Ibu tetap jaga. Yang penting kan Ibu sebagai guru BK-nya sudah mengingatkan ya Bu, Iya. sudah mengingatkan, sudah memberi kayak pelajaran kayak itu Bu, udah disita HP-nya kayak gitu. Nah ini Bu yang terakhir untuk pertanyaannya, yaitu
Bagaimana sih Bu respon siswa dengan adanya layanan bimbingan konseling di sekolah MA Nurul Huda ini Bu? Kalau responnya ya alhamdulillah mereka ini sih antusias, Ya, antusias, ada yang datang ke sini, ya mungkin ya beberapa kan ya, Ya. kalau ada juga ya kira-kira datang, Bu mau cerita, tapi mau cerita pun ibu dengerin aja, aku nggak mau ibu ngasih ini, Serang, gitu. pokoknya aku pengen cerita, aku pengen ada temen di luar, ya udah ya udah dengerin aja, baru kalau dia udah nih ya dia cerita pasti kan dia ya, Oh iya, baru kita kasih saran gitu kan Bu ya. kita yain aja, cuman ya gini, kalau guru BK itu ada asas ya, di asas kerahasiaan. Jadi siapapun yang bercerita yang ini kita ini dulu omongin kalau BK ini ada asas kerahasiaan. Jadi kalau siswa yang mau cerita, insya Allah BK Tidak akan menyebarkan ya itu ya Bu, Bahasa-bahasanya ya, menjaga privasi mereka ya Bu. Kan memang kalau yang saya tahu itu Bu, guru BK tuh kan emang tugasnya seperti itu ya Bu. Kayak ada siswa meminta saran, kayak bercerita, kita tuh lebih mendengarkan dan bagaimana cara merahasiakannya. Karena biasanya seorang siswa itu kalau udah cerita, dia tuh udah lebih lega ya, bukan kita juga kayak gitu kalau ada masalah. Karena banyak sekali kan Bu permasalahan siswa, kayak mungkin dia itu di rumah keluarganya berantem kayak gitu Bu, jadi kayak butuh tempat cerita. Iya. kalau sama temennya kan awalnya Iya, kadang kan kayak gitu ya Bu. temennya nanti ini kayak gitu. Iya, oh iya ya. Jadi kayak butuh bullying gitu kan Bu takutnya. Jadi layanan BK ini tuh juga menjadi salah satu tempat pulang untuk anak-anak yang membutuhkan tempat cerita ya Bu ya. Kayak guru BK kayak teman. Oh iya. Siswa. Jadi ibu ini selain sebagai guru BK, ibu juga harus bisa gimana ya Bu, menjadi teman gitu kan Bu, untuk siswa-siswa di MA Nurul Huda ini. Berarti sejauh ini tuh mereka memandang layanan BK itu bukan seperti hantu atau polisi ya Bu? Bilang sekarang udah enggak, tapi kalau awal-awalnya itu emang udah pada nggak mau itu ada yang ibu panggil nggak mau terus ibu kasih apa ya, bukan motivasi sih, kasih omongan ya, penjelasan lagi. Jadi ibu masuk ke kelas kasih penjelasan, guru BMTK itu kayak gini. Jadi kalau kalian mau ke ruangan ibu mau cerita silakan ya. Ini maksudnya ruangan ibu tuh nggak kasih amat gitu. Ibu juga nggak galak kan? Iya Bu. Karena banyak kan Bu yang memandang Iya. bahwa guru BK itu terlalu galak ya kayak polisi gitu kan Bu. Nah, padahal guru BK itu lebih ke mengayomi, mendengarkan mereka masalahan psikologi dan konseling mereka ya Bu ya. Mereka dan masalah. Baik Bu, cukup sudah sesi wawancara kami. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di Ibu. Mohon maaf Bu. Kami ucapkan terima kasih Bu atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Iya. Terima kasih Bu. Izin undur diri ya Bu.